Tahukah kamu, selain keindahan alamnya, Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam paling lengkap di dunia. Di negara kita ini, kita bisa temukan berbagai macam kekayaan alam seperti emas, nikel, perak, batu bara, minyak, mutiara, dan masih banyak lagi. Nah, selain kekayaan alam yang Mimin sebutkan tadi, ada satu kekayaan alam yang dapat ditemukan di Indonesia, namun cukup sulit untuk didapatkan. Kekayaan alam ini sangat menarik perhatian Mimin, karena kegunaannya yang beragam, aromanya yang wangi, serta bentuknya yang berupa benda hitam. Berbicara mengenai benda hitam, sungguh sangat banyak sekali benda hitam di sekitar kita. Ada ini, dan ini. Namun, benda hitam yang akan kita bahas kali ini adalah ini. Orang bilang ini adalah emas hitam, lantaran bentuknya yang berwarna hitam dan harganya yang sangat fantastis. Bayangkan saja, per kilogram benda hitam ini bisa dihargai hingga 100.000 US dollar. Fantastis bukan? Jika kita tukar kerupuk dengan 1 kilogram benda hitam ini, mungkin kita dapat bagikan tiap rumah dengan 1 toples kerupuk dalam 1 kecamatan. Lalu, benda apa ini? Ini adalah gaharu. Mungkin sebagian dari teman-teman tidak familiar dengan gaharu. Namun, Mimin sangat yakin apabila Mimin tunjukkan gambar ini, dan ini, maka teman-teman akan berkata, parfum, dupa, dan lilin aromaterapi adalah salah satu produk berkualitas yang dihasilkan oleh salah satunya dari pohon gaharu. Gaharu sering sekali terlibat dengan kehidupan kita. Benda beraroma ini berasal dari resin yang khas dan dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari genus Aquilaria. Gaharu dihasilkan oleh tanaman sebagai bentuk respon dari mikrob yang masuk ke dalam jaringan tanaman yang terluka. Lalu, apa itu mikrob? Mikrob adalah organisme yang sangat kecil ukurannya, sehingga untuk mengamatinya secara jelas diperlukan mikroskop. Mikrob yang biasa masuk ke dalam jaringan yang terluka pada pohon gaharu biasanya berbentuk jamur fusarium, pythium, trichoderma, dan popularia. Nah, luka pada pohon gaharu dapat disebabkan secara alami karena adanya cabang dahan yang patah atau kulit yang terkelupas. Namun, gaharu saat ini lebih banyak dihasilkan melalui proses pembudidayaan. Karena apa sih yang tidak manusia makan? Salah. Karena apa sih yang tidak manusia budidayakan? Gaharu sengaja dibudidayakan dengan memberikan luka pada tanaman dengan berbagai cara. Luka-luka itu bisa dihasilkan dengan pengeboran atau penggergajian pada batang pohon. Sungguh menyakitkan bukan? Namun, memang seperti inilah metode yang sering digunakan untuk menghasilkan emas hitam ini. Masuknya mikrob ke dalam jaringan tanaman dianggap sebagai benda asing oleh tumbuhan, sehingga sel tanaman akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan phytoalexin. Nah, senyawa inilah yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap penyakit atau patogen. Senyawa phytoalexin tersebut dapat berupa resin berwarna coklat dan beraroma harum, serta menumpuk pada pembuluh xilem dan floem untuk mencegah meluasnya luka ke jaringan lain. Namun,
Apabila mikrob yang menginfeksi dapat mengalahkan sistem pertahanan tanaman, maka gaharu tidak akan terbentuk dan bagian tanaman yang luka dapat membusuk. Gaharu sebenarnya merupakan istilah untuk tumbuhan yang dapat menghasilkan resin aromatik berbau wangi yang bukan hanya dari satu jenis tumbuhan saja. Namun, gaharu sering dihasilkan oleh tanaman dari genus Aquilaria, sehingga tanaman dari genus ini sering disebut dengan pohon gaharu. Padahal, selain dari genus Aquilaria, ada beberapa resin gaharu yang dapat dihasilkan dari genus tanaman lain, seperti tanaman dari genus Gonistylus, Wixtormea, Dalbergia, dan Escocaria. Pohon gaharu tumbuh di hutan-hutan tropis Asia Tenggara dan sebagian besar Asia Timur, terutama Cina. Di Indonesia sendiri, pohon gaharu tumbuh alami dalam jumlah terbatas di Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Jawa, dan Kepulauan Maluku. Pohon gaharu dapat tumbuh baik pada ketinggian 300 hingga 750 mdpl. Suhu antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan berkisar 77 hingga 85%, intensitas cahaya antara 56 hingga 75%, serta keadaan tanah subur dan drainase yang baik. Pemerintah Indonesia sendiri telah memulai ekspor kayu gaharu yang bernilai tinggi ini sejak tahun 1990-an. Tujuan ekspor resin yang beraroma wangi ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Amerika, dan Eropa. Kebutuhan pasar yang sangat tinggi dan lahan yang semakin terbatas menyebabkan harga gaharu semakin melambung tinggi. Hal ini memicu eksploitasi besar-besaran dan berakibat pada menurunnya populasi di alam. Meskipun telah dimasukkan ke dalam tumbuhan yang dilindungi, penebangan liar gaharu tetap saja terjadi, dan bahkan cenderung saja terus meningkat. Oleh karena itu, produksi gaharu yang dihasilkan dari proses induksi yang disengaja merupakan salah satu solusi untuk menghindari eksploitasi liar. Potensi ekspor dan harga yang tinggi telah menggairahkan petani atau pemilik tanah untuk menanam gaharu, meskipun panennya baru akan dirasakan bertahun-tahun kemudian. Kementerian Kehutanan sendiri telah melakukan pengumpulan data penanaman gaharu secara nasional. Data yang dihasilkan memberikan informasi bahwa terdapat lebih dari 2,2 juta batang pohon gaharu yang tumbuh di Indonesia. Pohon-pohon gaharu ini tumbuh dan tersebar di 29 provinsi pada tahun 2011. Gaharu adalah salah satu jenis minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Minyak atsiri yang berasal dari tanaman gaharu ini biasanya dipakai sebagai pewangi parfum, obat-obatan, dan bahan baku kosmetik. Sebelum dijadikan bahan baku parfum, gaharu harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan minyak dan senyawa aromatik yang terkandung di dalamnya. Minyak gaharu mengandung resin aromatik yang sangat berpengaruh terhadap kualitasnya. Semakin tinggi kadar resin, maka semakin bagus pula kualitasnya. Artinya, semakin tinggi cuan yang dapat dihasilkan. Namun, untuk mendapatkan minyak gaharu, perlu dilakukan proses ekstraksi minyak atsiri dari dalam kayu gaharu. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, dan salah satu metodenya adalah menggunakan metode penyulingan. Penyulingan minyak gaharu sendiri biasanya dapat digunakan dua teknik penyulingan, yaitu teknik destilasi uap dan destilasi air. Perbedaannya,
Untuk mendapatkan minyak gaharu dengan teknik destilasi air, proses penyulingannya dilakukan dengan merendam kayu gaharu dan mendidihkan air di dalam sebuah alat yang disebut dengan destilator. Uap hasil destilasi kemudian dialirkan ke dalam sebuah pendingin untuk merubah uap yang mengandung minyak menjadi cairan. Minyak gaharu secara otomatis akan terpisah dari air yang berada di bawah, sedangkan minyaknya berada di atas. Sedangkan untuk penyulingan menggunakan teknik destilasi uap, potongan-potongan gaharu dimasukkan ke dalam peralatan destilasi uap dan dialiri uap bertekanan yang diproduksi dari unit boiler. Tenaga uap akan menyebabkan sel tanaman terbuka sehingga minyak dan senyawa aromatik akan keluar dari dalam kayu. Uap air akan membawa senyawa aromatik tersebut melalui tempat pendinginan yang disebut dengan kondensor. Lalu, kondensor tersebut akan membuat uap dan minyak menjadi cairan. Cairan yang berisi campuran air dan minyak akan dipisahkan hingga terbentuk lapisan minyak di bagian atas dan air di bagian bawah. Belajar dari pohon gaharu, mungkin bisa saja usaha kita disepelekan oleh orang lain, atau mungkin boleh saja orang lain mengagam diri kita buruk rupa. Namun, yang perlu kita ingat, jangan pernah biarkan pandangan orang lain tersebut menyakiti diri kita. Kita harus tetap kokoh pada jalan apa yang kita yakini, karena bisa jadi hari ini kita terlihat buruk rupa, namun yakinlah bahwa esok hari kita akan menjadi lebih berharga.